Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya. Terima kasih masih setia mengikuti renungan ini. Juga terima kasih kepada para subscribers yang baru. Terima kasih berkenan untuk mengikuti akun YouTube ini. Hari ini kita akan membaca Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Saya bacakan untuk kita semua. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepadaku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Semoga dengan pewartaan Injil suci, iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, Yesus mengutip Kitab Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Itu yang dikutip oleh Yesus. Yesus memang juga disebut sebagai keturunan Daud. Justru karena Bapak Yosef menerimanya sebagai anaknya sendiri sejak Yesus berada dalam rahim Santa Perawan Maria. Bapak Yosef disebut keturunan Daud, dan dari Bapak Yoseflah maka Yesus mendapatkan garis keturunan Daud di dunia ini. Meskipun Yesus sendiri tidak lain adalah Putra Allah yang maha tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan itu berarti Yesus tidak lain adalah Sang Firman. Yesus bersama dengan Allah yang diperkenalkan sebagai Bapa kepada kita. Karenanya cukup masuk akal bagi para ahli Taurat untuk menafsirkan bagian ini sebagai rujukan pada garis keturunan kerajaan Daud. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar kepada Santa Perawan Maria bahwa ia akan mengandung, malaikat Gabriel mengatakan, engkau akan mengandung putra Allah yang maha tinggi dan ia akan mewarisi tahta Daud. Itu kalau kita membaca Injil Lukas bab 1 ayat 27 juga dikatakan demikian, bahwa Yusuf, ayah angkat Yesus, berasal dari keluarga Daud. Namun, interpretasi para ahli Taurat, interpretasi mereka tidak lengkap. Yesus menunjuk pada misteri inkarnasi. Inkarnasi tidak lain adalah penjelmaan Putra Allah yang maha tinggi yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Dan kita semua tahu, berkali-kali selalu saya sebut dan saya katakan, kalau mengacu dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah berkenan mengaruniakan putranya yang tunggal. Jadi inkarnasi tidak lain adalah demi pewahyuan kasih Allah yang begitu besar kepada kita semua. Bahwa Yesus adalah benar-benar keturunan Daud
dari garis Bapak Yosef? Ya, 100%. Dan bahwa Yesus sungguh-sungguh putra Bapa yang kekal, itu kebenaran yang sejak awal mula diimani di dalam kitab suci. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Lalu firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Demikian Santo Yohanes mengatakan di dalam Injilnya. Maka pribadi Tuhan kita Yesus Kristus lengkap sempurna, memiliki setiap kodrat sepenuhnya, baik manusiawi maupun ilahi. Sahabat yang terkasih, Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat tentang sesuatu yang sudah mereka ketahui, yaitu sebagaimana dinubuatkan di dalam kitab Mazmur 110 ayat 1 yang dikutip oleh Yesus. Dan Yesus menggunakan kutipan itu untuk mengungkapkan sesuatu yang belum mereka ketahui tentang nubuatan yang sama. Para ahli Taurat tampaknya memahami Mazmur 110 itu dengan cara yang terbatas dan sesuai dengan pikiran mereka. Padahal di dalam Mazmur itu terdapat juga pewahyuan bagaimana Yesus sungguh-sungguh putra Allah yang maha tinggi, yang menjadi manusia dalam dirinya yang kita kenal dengan nama pribadi Yesus. Nah, itu yang kita petik dari perikop singkat hari ini. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, tujuan utama inkarnasi adalah untuk membuat Allah Bapa yang penuh kasih lebih mudah diakses oleh manusia. Nah, ini yang kerap kali luput dari perhatian kita. Kita mengakses Allah Bapa yang penuh kasih justru melalui pengenalan kita akan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sebagai manusia, Yesus menghadirkan wajah kerahiman Allah dan kita mengenalinya secara manusiawi. Namun di balik yang manusiawi itu terdapat keilahian yang terdalam bahwa Yesus adalah putra Allah yang maha tinggi. Mari kita saling mendoakan agar kita juga setiap kali mendengarkan firman Tuhan, kita juga diperkaya, hidup kita diperbaharui, hidup kita dibersihkan oleh firman Tuhan, hidup kita semakin berbuah karena diberkati oleh firman yang kita dengarkan, yang kita renungkan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dalam keheningannya. Semoga para sahabat dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam